Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yesaya 63 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayang-Nya dan sesuai dengan kasih setia-Nya yang besar. Bukankah Ia berfirman, "Sungguh, merekalah umat-Ku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang." Maka Ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya, maka Ia berubah menjadi musuh mereka, dan Ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hamba-Nya itu, di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing domba-Nya? Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka? Yesaya 63 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Ingat untuk memuji, ditulis oleh James Banks. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ketika gedung gereja kami yang pertama masih dibangun, jemaat menuliskan ucapan syukur sebagai pengingat pada kerangka dinding dan lantai beton sebelum bagian dalam gedung selesai dikerjakan. Jika Anda melepaskan lapisan penutup dinding dari kerangkanya, Anda akan menemukan tulisan-tulisan itu di sana. Ayat-ayat kitab suci ditulis di samping ungkapan-ungkapan pujian seperti Tuhan, Engkau sangat baik,
Kami membiarkan tulisan-tulisan itu tetap di sana sebagai kesaksian bagi generasi mendatang, bahwa terlepas dari berbagai tantangan yang kami hadapi, Allah telah begitu baik dan memelihara kami. Kita perlu mengingat apa yang telah Allah lakukan bagi kita dan menceritakannya kepada orang lain. Nabi Yesaya memberi contoh ketika ia menulis, "Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita." Kemudian, sang Nabi juga mengingat-ingat belas kasihan Allah bagi umatnya di sepanjang sejarah, bahkan menyatakan bagaimana dalam semua penderitaan mereka, Dia juga menderita. Namun, jika Anda membaca kelanjutan pasal ini, Anda akan melihat Israel kembali berada dalam kesulitan, dan itu membuat sang Nabi merindukan campur tangan Allah. Mengingat kebaikan Allah di masa lalu dapat menolong kita di masa-masa sulit. Masa-masa yang penuh tantangan akan datang dan pergi. Tetapi karakter Allah yang setia tidak pernah berubah. Saat kita berpaling kepadanya dengan hati penuh syukur karena mengingat semua yang telah Dia lakukan, kita kembali menemukan bahwa Dia selalu layak untuk dipuji. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Kebaikan apa saja yang telah Allah tunjukkan kepada Anda di masa lalu? Bagaimana memuji Allah atas kebaikannya dapat membantu Anda melewati masa-masa sulit? Hal ini patut kamu ketahui. Yesaya 63 ayat 7-9 merupakan bagian pertama dari doa Nabi Yesaya. Untaian doanya mengikuti pola ucapan syukur, pengakuan dosa, dan permohonan kepada Bapa di surga. Bagian ucapan syukur menceritakan sejarah pemeliharaan Allah atas Israel. Dia telah melakukan kebajikan yang besar, dan melimpahkan kasih sayang kepada mereka. Dia menyebut mereka, umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Ayat 10 memulai segmen pengakuan dosa. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Keluh Yesaya, dan dengan puitis ia bertanya-tanya, di manakah Dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati Israel, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya? Semua itu mengawali permohonan Yesaya agar Allah kembali menunjukkan kuasa-Nya. Pandanglah dari sorga dan lihatlah dari kediaman-Mu yang kudus dan agung. Ia berkata, kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Bapa, Engkau berdaulat atas seluruh ciptaan. Aku memuji-Mu, karena kebaikan-Mu tidak berubah dan karena Engkau selalu bersamaku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.